Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kebetulan pagi hari ini, lebih tepatnya siang ya, setelah hari Jumat, sholat Jumat, kita berada di tempat pemakaman Syekh Ade Bali. Beliau adalah guru dari Ertugrul Ghazi dan anaknya Osman Ghazi. Jadi beliau ini hidup di zamannya Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi. Selain sebagai gurunya, beliau juga merupakan mertua dari Osman Ghazi, karena Osman Ghazi menikah dengan anaknya Syekh Ade Bali yang bernama Bala Hatun. Di atas insya Allah kita akan lihat makam beliau berdua, makam Syekh Ade Bali dan istrinya, dan juga makam dari Bala Hatun. Bala Hatun adalah ibu dari Orhan Ghazi. Ini di depan kita juga ada Masjid Orhan Ghazi, putra dari Osman Ghazi. Masjid ini didirikan pada tahun 1332 oleh beliau. Kota Bursa itu dikuasai oleh Orhan itu pada tahun 1326. Setelah Bursa dikuasai, beliau membangun masjid ini, dan ketika ibundanya wafat dan kakeknya wafat, beliau buatkan makam di tempat di mana dulunya Syekh Ade Bali mengajar. Jadi dulu ini merupakan padepokan, kayak semacam pondok pesantren lah ya. Syekh Ade Bali ini sufi sekalian darwish ya. Jadi kalau kita dalam mindset kita yang namanya sufi itu lebih kita kenal orangnya suka berdiam diri, suka baca buku, dan tidak suka kehidupan luar ya, lebih banyak beribadah tanpa mengikuti perkembangan politik dan jihad dan lain-lain. Kalau kita lihat Syekh Ade Bali, beliau berbeda. Waalaikumsalam. Karena Syekh Ade Bali ini bukan hanya sufi yang gemar beribadah, membaca Al-Quran, membaca buku saja, tidak hanya sekedar mengajar di pesantrennya atau di padepokannya, tapi beliau juga menjadi inspirator dan penaung dari semua kebijakan dan keputusan dari Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi ketika merintis Kesultanan Ottoman di masa-masa awalnya. Baik, itu mari kita lihat makamnya langsung ke atas. Kita sekarang mau ke atas dulu ya. Ini kita maksudnya teman-teman. Ini kita sekarang mau masuk ke makam Syekh Ade Bali. Inilah makam beliau di sini. Kita sampai lihat ke dalam ya di sini. Dan ini berada di atas bukit teman-teman. Buat naiknya lumayan butuh tenaga. Yes. Nah ini dia. Ini ada masjid buat sholat ya, musola gitu. Ini adalah nasihatnya Ertugrul kepada anaknya itu Osman Ghazi. Ustaz, gimana lagi? Ya, jadi ketika Osman Ghazi masih muda, dia sering datang ke sini untuk belajar agama, belajar tentang Islam. Ketika suatu saat dia datang ke sini, selesai pelajaran, selesai mengaji, dia ketiduran di padepokannya Syekh Ade Bali. Nah, ketika itu dia bermimpi dari dadanya Syekh Ade Bali keluar cahaya, lalu cahaya itu masuk ke dalam dadanya Osman, lalu tumbuh keluar lagi menjadi sebuah pohon yang besar. Pohon ini semakin lama semakin membesar dan menaungi orang-orang yang ada di bawahnya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, pegunungan, dan sungai-sungai dan pegunungan itu mencakup 4 sungai dan 4 pegunungan. Nah, tidak lama kemudian pemandangan ini berubah, mengkerucut menjadi sebuah titik, dan titiknya semakin lama semakin mengkerucut hingga mencapai satu titik. Nah, titik itu menuju kepada Konstantinopel. Itu yang dibilang oleh orang-orang Turki sebagai mimpi Osman. Jadi memang orang-orang Turki ini sudah tertanam dalam dirinya bahwasanya mereka itu ingin menjadi pembebas Konstantinopel, ingin merealisasikan janji Rasulullah bahwasanya Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan. Nah, ini terus mereka tanamkan dalam diri anak cucu mereka, terus diceritakan dan terus ditanamkan supaya mereka ini merealisasikannya. Kalaupun bukan bapak ibunya, mungkin anaknya, cucunya, dan cicitnya, dan kedua. Sampai akhirnya 825 tahun setelah Rasulullah wafat, hal itu baru bisa direalisasikan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini awal mula perintisan
Belik Osmanlı itu di sini sebelum ke bursa itu di sini. Jadi markasnya suku Kayi dulu itu di Sout yang tadi kita datang dan di Bilecek sini. Gitu kurang lebih. Kita sekarang ke dalam. Kita lihat makamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Syekh Adabali. Nah, ini makamnya. Ini makamnya. Nah, inilah makam Syekh Adabali. Makam Syekh pertamanya pada zaman Ottoman. Masya Allah. Ini mungkin makam-makam para kerabatnya. Darwish. Ini kan Sufi. Iya. Sama seperti Jalaluddin Rumi. Sufi. Tapi beliau tidak hanya mengajar agama saja, tapi beliau juga memberikan panduan dan panutan ke Sultan-Sultan Utsmani dan termasuk kepada pendirinya Osman Ghazi dan Ertuğrul. Masya Allah. Nah ini nih, kalian bisa lihat ya. Masya Allah. Ya kita nggak lama-lama di dalam karena nggak boleh berisik ya, takut mengganggu yang lain. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini ada kayak musola gitu, dan ini lokasinya di atas bukit gitu teman-teman. Masya Allah. Nah kalian bisa lihat itu ada bendera. Nah itu adalah benderanya suku Kai, dan sampingnya benderanya Republik Turki atau negara Turki ya. Masya Allah. Di ruangan ini terdapat dua makam. Yang pertama makam istri dari Osman Ghazi, Bala Hatun. Kebetulan beliau adalah anak dari Syekh Edebalo juga. Dan yang kedua adalah makam dari istri Syekh Edebalo. Saya tidak tahu namanya karena di situ tidak ada tulisannya, hanya disebutkan istri dari Syekh Edebalo, itu saja. Ini kita mau lihat ke dalam ya makamnya. Nah seperti ini teman-teman makamnya. Assalamualaikum ya rabbi minal mu'minin wa insyaallah la ilaha illallah lana wa lakum wal afiyah. Nah ini adalah anaknya Syekh Adabali atau istrinya Osman Ghazi. Osman Ghazi adalah pendiri Ottoman, dan ini adalah makam istrinya Syekh Adabali, tapi namanya nggak ada ya. Nah seperti inilah suasananya teman-teman. Ada dua. Markasnya Osman pindah ke Bekasi. Nah kita ada ini. Oh di situ pemakaman semua teman-teman. Kuburan makam-makam orang Turki di atas gunung. Oh di situ ada air mancur. Air mancur apa? Air terjun. Ada air terjun di sini nih. Nah di situ ada pemakaman juga di situ. Mungkin buat punya warga sini ya. Oke, kita udah selesai lihat. Sekarang kita balik lagi. Berarti khalas ya di sini. Oke, sekarang kita mau balik lagi. Nah, abis ini kita mau Turgut Enegal.